Raka adalah seorang pengusaha yang belum lama ini mengalami kebangkrutan hingga membuat hidupnya miskin. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Loh, Bapak jam segini kok sudah pulang? Biasanya kan sampai malam. Bu, perusahaan Bapak mengalami kebangkrutan sekarang. Bapak udah gak bisa lagi menghasilkan uang. Mana tabungan kita udah Bapak pakai lagi buat modal kemarin. Maafin Bapak ya Bu, sebelum bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Astagfirullah, Pak. Kok bisa sih perusahaan Bapak bangkrut? Padahal kemarin kayaknya masih lancar-lancar aja. Dan kenapa Bapak nggak bilang kalau uang tabungan kita udah Bapak pakai? Bapak kena tipu Bu, karena Bapak ditawarin kerjasama dengan perusahaan lain yang ngakunya akan bisa memberikan keuntungan pada perusahaan kita Bu. Dengan syarat, Bapak harus bayar beberapa juta uang. Namun ternyata perusahaan itu malah sengaja membuat Bapak menandatangani kontrak yang isinya Bapak menyerahkan semua uang yang ada di perusahaan. Ya ampun, Pak. Bapak kok bisa-bisanya sih langsung percaya sama mereka? Biasanya Bapak tuh hati-hati loh sama orang. Apalagi kalau udah masalah uang. Ini kok sampai bisa Bapak bangkrut kayak gini? Bapak juga nggak tahu Bu. Bapak tiba-tiba dibuat percaya sama mereka tanpa Bapak sadari. Bapak sudah selesai menandatangani kontrak itu. Alhasil mau nggak mau Bapak menyerahkan semua uang perusahaan. Astagfirullah. Apakah ini ujian Pak buat kita? Karena selama ini kita sudah sombong diberikan rezeki yang banyak. Bahkan kita juga jarang sedekah loh Pak. Iya Bu, Bapak juga ngerasa begitu. Mulai sekarang kita harus mulai merendah diri lagi ya Bu. Gak boleh sombong ya Bu. Dan juga kita harus banyak-banyak berbagi kalau dapat rezeki. Bapak janji Bu, Bapak akan cari pekerjaan supaya kita bisa ada penghasilan lagi buat menuhin kebutuhan. Gak apa-apa kok Pak. Kita masih bisa berusaha dari nol. Enggak usah deh Bu, Bapak bisa kok langsung cari kerja. Bapak gak mau menyusahkan Ibu. Dan Bapak kan punya tanggung jawab yang harus Bapak penuhi. Ibu gak perlu khawatir. Pikiran Bapak emang lagi ruwet, tapi Bapak gak mau cuma berdiam diri. Iya Pak, bener banget. Dan kalau Bapak mau istirahat beberapa minggu gak kerja, gak apa-apa kok. Ibu masih ada simpanan uang untuk makan beberapa minggu ini. Terima kasih ya Bu, sudah mau menemani Bapak di waktu sore begini. Dan bener banget, Ibu bilang Bapak udah lapar banget nih. Baiklah kalau gitu Pak. Ibu akan selalu dukung apapun keputusan Bapak. Ya udah, Bapak makan dulu ya. Pasti Bapak lapar kan? Ibu sudah masak loh. Keesokan harinya di halaman rumah Raka, istrinya sedang menjemur pakaian. Tiba-tiba Bu Mira dan Bu Ina tetangga mereka lewat sambil berbicara dengan nada yang mengejek. Bu Ina, lihat deh. Kasian ya. Sekarang hidupnya harus sederhana begini. Dulu sombong banget. Sekarang jadi miskin gara-gara suaminya tertipu. Bener-bener gak pinter yang ngurus bisnis. Iya nih Bu Mira. Padahal kemarin-kemarin masih suka pamer ini itu. Sekarang malah harus hemat. Jadi mikir, kok bisa-bisanya ya percaya sama orang sampai bangkrut. Permisi Bu Mira, Bu Ina. Saya nggak bisa diam aja dengar kalian ngomongin keluarga saya seperti itu. Apa kalian nggak punya hal lain yang lebih bermanfaat untuk dibicarakan? Loh, kita kan cuma ngomong yang kita lihat tau Bu. Semua orang di sini tahu suamimu itu tertipu dan bangkrut. Kok marah? Kan kenyataan. Memang iya itu kenyataan ibu-ibu. Tapi apa perlu dihina seperti itu? Kalian nggak tahu seberapa berat beban yang kami pikul. Bukannya memberikan dukungan, malah merendahkan. Ya, siapa suruh dulu sombong? Kalau nggak terlalu percaya diri, mungkin nggak akan secepat itu jatuh. Orang yang hati-hati nggak bakal tertipu. Semua orang bisa salah, Bu Ina. Suami saya juga manusia. Tapi kami berusaha memperbaiki keadaan, bukan lari dari masalah. Apa coba salah kami sampai harus dihina seperti ini? Ya, siapa suruh dulu sombong? Kalau nggak terlalu percaya diri, mungkin nggak akan secepat ini jatuh. Orang yang hati-hati nggak bakal tertipu. Kami tuh nggak pernah minta bantuan siapapun di sini. Kami berjuang sendiri. Dan kalau kalian merasa kami sombong, mungkin itu cuma asumsi. Kami sibuk bekerja keras, bukan meremehkan siapapun. Yakin nggak minta bantuan? Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya pinjam uang tetangga lagi. Kalau kami terpaksa meminjam pun, itu bukan aib. Yang memalukan adalah merendahkan orang lain di saat mereka jatuh.
Kalau kalian gak bisa membantu, setidaknya tidak menghina. Ya ampun, sensitif banget sih. Kita kan cuma bercanda, Bu. Bercanda. Memangnya bercanda itu membuat orang lain terluka? Itu bukan bercanda namanya, tapi penghinaan. Saya harap kalian bisa lebih menghargai perasaan orang lain. Istri Raka menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, walau hatinya masih merasa perih. Sementara itu Raka sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Selamat siang Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Nama saya Raka dan saya sangat tertarik dengan posisi yang tersedia di perusahaan Bapak. Selamat siang Raka. Ya, nama ini rasanya tidak asing di telinga saya. Oh, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya Pak. Ya pernah, tapi mungkin Anda lupa. Dulu saya hanyalah seorang karyawan biasa yang pernah mencoba mendekati Anda untuk bekerja sama. Sayangnya, waktu itu Anda tidak hanya menolak, tapi juga menghina saya habis-habisan. Ingat sekarang. Saya tidak menyangka itu Anda. Pak, saya benar-benar minta maaf atas sikap saya dulu. Saya tidak bermaksud merendahkan Anda di waktu itu, Pak. Oh, tentu saja. Waktu itu Anda bilang, saya nggak punya visi misi, visi bisnis, dan tidak akan pernah sukses. Lucu ya, melihat bagaimana keadaan berbalik sekarang. Saya akui, saya udah salah. Saya menyesal atas perkataan saya dulu, Pak. Tapi sekarang, saya hanya ingin mencari pekerjaan demi keluarga saya. Saya siap bekerja keras dan membuktikan kemampuan saya, Pak. Dan Anda pikir saya akan memberikan pekerjaannya pada orang yang pernah menghina saya? Maaf Pak Raka, perusahaan ini tidak membutuhkan orang seperti Anda. Tolong, Pak. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Saya sudah kehilangan segalanya dan ini satu-satunya kesempatan saya untuk memulai lagi. Saya tahu bagaimana rasanya berada di posisi sulit. Dan saya tahu bagaimana rasanya diremehkan. Anda mungkin butuh pekerjaan, tapi saya tidak butuh orang yang meremehkan orang lain di masa lalu. Silakan cari kesempatan di tempat lain saja ya. Baik, Pak. Saya mengerti. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Anda terus sukses. Saya harap Anda belajar dari ini. Kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Beberapa kemudian, Raka belum bisa mendapatkan pekerjaan sedangkan istrinya lah yang banting tulang. Assalamualaikum, Pak. Maaf ya, Ibu baru pulang. Tadi ada cucian tambahan di rumah Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu. Kamu capek banget ya? Harusnya kamu nggak bekerja seberat ini. Bapak gak enak hati lihat kamu kerja keras sementara Bapak belum bisa kasih apa-apa. Pak, gak usah mikirin itu. Ibu ikhlas kok. Kita kan lagi berjuang. Dan ini cara Ibu bantu keluarga. Lagi pula kerja seperti ini masih lebih baik kok daripada kita harus terus ngutang ke orang-orang. Tapi ini kan nggak adil, Bu. Harusnya Bapak yang tanggung jawab. Kamu udah cukup ngurus rumah dan anak-anak. Sekarang malah harus kerjain luar juga. Kita ini tim, Pak. Di saat kamu belum bisa, Ibu bisa ambil peran. Ini bukan soal adil atau enggak, tapi ini soal bertahan. Kita harus saling bantu, bukan saling menyalahkan. Kamu luar biasa, Bu. Tapi Bapak tetap merasa nggak enak. Kamu kerja keras, sementara Bapak cuma bisa duduk diam. Ibu selalu bikin Bapak merasa lebih baik. Tapi Bapak janji, Bapak nggak akan berhenti berusaha. Bapak akan cari pekerjaan sekuat tenaga. Sekuat tenaga Bapak, nggak mau kamu terus yang capek sendirian. Bapak nggak diam saja kok. Bapak kan sudah berusaha cari kerja. Situasinya saja yang belum berpihak sama kita. Yang penting kita nggak menyerah, Pak. Ya, Bu, terima kasih Bapak beruntung punya istri sekuat Ibu. Ibu percaya kok sama Bapak. Kita pasti bisa lewatin ini. Yang penting kita tetap bersama dan saling dukung ya sekarang. Yuk, sudah istirahat. Besok masih banyak yang harus kita hadapi. Keesokan harinya, saat istri yang sedang bekerja Raka iseng-iseng pasang lotre. Wah, udah hari Rabu aja nih. Kan kemarin aku inget pasang lotre. Aku cek deh, siapa tahu kan lagi hoki terus menang Di tempat lotre. Jadi, guys, pemenang lotre kali ini jatuh pada nomor 007899. Nah, untuk yang merasa yang dapat nomor itu bisa langsung tarik uangnya di saya ya, dengan bukti nomor lotrenya. 0078999. Ini beneran aku menang. Ya ampun, ini aku gak mimpi kan? Wah, kayak mendadak nih aku. Hore, langsung aja deh aku ambil hadiah uangnya. Setelah mengambil hadiah uang. Wah,
ini beneran aku dapat 500 juta. Mantap banget nih. Tapi sebaiknya aku buat ATM aja deh, biar uangnya lebih aman dan mending jangan kasih tahu ibu dulu deh. Setelah Raka membuat ATM, kemudian memutuskan membeli rokok di minimarket, namun tak sengaja ia melihat gadis cantik. Malam mbak, sendirian aja nih. Bukan orang sini mbaknya, soalnya gak pernah lihat sebelumnya. Nama mbaknya siapa nih? Iya mas, ini lagi nungguin teman. Iya mas, saya memang bukan orang sini. Saya ada kerjaan di sini. Nama saya Maya mas. Kalau masnya namanya siapa? Walah pantesan, nama mbaknya cantik ya, kayak orangnya. Kalau nama saya Raka mbak. By the way, boleh gak minta nomor WA-nya? Mbak Maya. Ih, Mas Raka, bisa aja deh. Boleh kok mas. Jangan panggil mbak dong mas. Panggil Maya aja. Iya mbak Maya. Nanti aku WA ya. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Beberapa bulan kemudian Raka dan Maya pun menjadi hangat dekat, bahkan mereka sudah pacaran. Hal itu membuat sikap Raka ke istrinya berubah. Ibu mau bicara, boleh ndak? Mau bicara apa toh bu? Udah malam-malam gini. Ibu kok ngerasa sekarang bapak berubah ya sikapnya? Mana sekarang bapak udah nggak nyari kerja. Bilangnya main ke rumah temen terus, tapi pulangnya selalu malam. Sebenarnya tuh bapak kenapa toh? Bapak gak kenapa-kenapa bu. Bapak juga lagi usaha kok terus cari kerja. Ibu tuh yang sabar dong. Mentang-mentang ibu yang kerja terus, nyuruh seenaknya. Astagfirullah, maksud ibu nggak gitu pak. Udahlah bu, bapak capek mau tidur. Kenapa ya bapak sekarang jadi berubah gini? Keesokan harinya Raka pergi menemui Maya di hotel seperti biasanya. Mas, kapan nih mau nikahin aku? Aku capek tahu masa udah pacaran berbulan-bulan nggak nikah-nikah. Yang sabar ya, tenang aja kamu pasti mas nikahin kok. Ih, aku nggak mau tahu ya pokoknya. Minggu depan mas harus nikahin aku. Kalau nggak, kita putus aja. Jangan dong. Iya ya, minggu depan mas bakal nikahin kamu. Nah, gitu dong. Masa pacaran terus? Raka pun pulang ke rumah. Bu, bapak mau ngomong. Tumben pak. Bapak mau ngomong apa emangnya? Bapak mau cerai sama ibu. Astagfirullah pak. Kenapa kok tiba-tiba minta cerai? Emangnya ibu salah apa toh pak? Coba bapak kasih penjelasan. Dan emangnya ndak ada jalan lain gitu selain cerai? Kita kan udah nikah bertahun-tahun loh pak. Kamu tuh udah gak cantik bu. Gak pernah ngerawat diri, bau, dan gak pernah bisa nyenengin bapak. Bapak udah dapat wanita lain yang lebih cantik dan bisa nyenengin bapak. Pokoknya ibu bapak talak 3. Nanti langsung aja urus surat-surat cerainya ya. Tapi kan pak, ibu nggak bisa rawat diri karena harus kerja buat menuhin kebutuhan kita. Alah, cuma bisa beli beras sama sayuran doang. Udah bapak gak mau tahu. Lagian bapak juga udah menang lotre dan dapat uang banyak. Jadi bapak udah gak butuh ibu. Astagfirullah bapak. Bapak kok bisa sih sejahat itu sama ibu? Padahal ibu sudah mau nerima dan dukung bapak waktu susah. Giliran bapak sudah banyak uang, bapak malah nyari wanita lain yang lebih cantik dan ninggalin ibu. Udah dah, gak usah pakai acara drama sih bu. Lagian bapak juga gak pernah tuh nyuruh ibu buat setia sama bapak. Di waktu susah, ya salah ibu sendiri dong. Sekarang bapak mau pergi dan menikah dengan wanita yang lebih cantik dan seksi. Pak, bapak jangan tinggalin ibu, pak. Raka pun meninggalkan istrinya dan menikah dengan Maya. Mereka pun hidup enak dengan uang hasil menang lotrenya Raka. Mas, aku mau beli sepatu channel dong. Yang ada ukiran emasnya loh, Mas. Kamu mau beli kapan? Nanti mas langsung transfer ya. Wah, Mas baik banget deh. Jadi tambah cinta. Oh iya, Mas. Besok kita liburan ke Bali yuk. Maya bosen nih di rumah terus. Wah, ide yang bagus tuh. Nanti mas langsung pesen tiketnya ya. Keesokan harinya, Maya, ayo cepetan. Kita nanti ketinggalan pesawat loh. Mana ini hujan deras banget lagi. Ayo buruan. Iya ya, Mas. Sebentar. Loh, Mas. Kok mobilnya tiba-tiba berhenti sih? Gak tahu nih, kayaknya ada yang rusak deh mesinnya. Mas, keluar dulu deh, mau periksa. Walah, pantesan banyak kempes gini. Maya, tolong ambilin alat-alat dong di dalam mobil. Tapi Mas,
Di luar masih hujan deras loh. Nanti aku kebasahan. Bentar doang loh. Sama ini Mas mau minta tolong pegangin bannya. Sebentar aja. His, ya udah iya. Tuh kan, basah semua badanku. Nih alat-alatnya. Dan mana yang mau dipegangin? Ini nih pegangin bentar ya. Tiba-tiba saja hujan menjadi sangat deras dan jeder. Oh, sakit banget, tolong. Maya dan Raka pun tewas tersambar petir di tengah-tengah hujan.